Sejumlah pedagang pakaian dan sepatu bekas di Pasar Sambu, Kota Medan, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang akan menindak pelaku impor ilegal pakaian bekas. Menteri menyatakan bahwa pelaku yang menolak ditertibkan akan ditangkap. Penindakan tidak akan dilakukan langsung ke pasar-pasar, melainkan difokuskan pada pengawasan ketat di pintu masuk barang seperti pelabuhan-pelabuhan. Dengan penindakan di pintu masuk, diperkirakan pasokan barang bekas impor di pasaran akan berkurang hingga habis karena pedagang tidak akan memperoleh pasokan lagi. Respon serupa datang dari para pedagang thrifting atau monja di Medan, khususnya di Pasar Sambu, Jalan Sambu, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur pada Rabu 29 Oktober 2025 sore. Pantauan di lokasi menunjukkan para pedagang memanggil pembeli agar dagangannya laku, namun pengunjung terlihat tidak ramai. Noni, salah seorang pedagang, meminta pemerintah memberikan solusi bagi para pedagang pakaian dan sepatu bekas yang akan terdampak larangan ini. Ia menjelaskan bahwa mayoritas konsumen dan pedagang thrifting berasal dari kalangan menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan legalisasi pakaian bekas seperti yang dilakukan negara lain. Opung Tiurma Boru Nainggolan juga menyampaikan pendapat serupa bahwa jika memang harus tutup, pemerintah harus memberikan solusi. Buat Pak Purbaya itu bisalah bonja seperti biasa, karena kan kita menghidupi kehidupan. Orang yang beli monja itu Pak, bukan orang kaya Pak, orang miskin juga. Kami orang miskin ini mengutamakan perut baru gaya, menggunakan jadi barang-barang bekas, karena kita perlu, orang miskin kayak kami ini perlunya untuk makan, bukan untuk gaya. Jadi kalau sepatu Bapak bilang press, sepatu itu ya yang beli orang miskin juga Pak. Kalau Bapak sentikan orang monja-monja ini, kami makan apa? Tiap hari harus makan Pak. Itu yang kami pikirkan, bukan untuk bergaya. Jadi kalau Bapak mau tutup bal press ini, kami kerja apa? Bapak bilang, berarti kan sama aja Bapak menyuruh kami untuk tutup, nggak berjualan lagi. Kalau Bapak tutup jualan press ini, bal press ini, ya kalau bisa Pak, kalau bisa dilegalkan lah Pak. Kalau bisa seperti orang di negara-negara lain. Itu kalau ditutup nanti kan makan apa? Kalau memang mesti ditutup, ya apa solusinya? Iya kan? Entah dikasihlah sama pemerintah apa solusinya. Ya kami menurut aja, asal kami bisa makan. Kami bukan mau cari kaya, kami mau cari makan. Sementara itu, Uli Arta Siregar, seorang konsumen yang sedang memilih sepatu di pasar, menekankan bahwa pemerintah harus memberikan solusi sebelum menghentikan penjualan pakaian dan sepatu bekas impor. Saya memohon ya, menghimbau lah kepada Bapak Purbaya, Pak, kalau ditutup gimana dengan rakyat kecil yang ada di bawah? Kita butuh juga Pak monja ini ya Pak ya. Kenapa kita bilang butuh? Karena kita bisa sih sebenarnya beli yang barang branded itu, tapi kan ini sangat membantu dengan rakyat-rakyat yang biasa, yang nggak mampu, yang memang mereka itu hanya bisa butuh beli barang second. Barang second ini sangat membantu kita Pak. Bapak bisa lihat kalangan manapun pasti akan butuh. Kalau ditutup Bapak mikir juga nggak sih Pak, kalau misalnya lihat orang-orang yang jualan, mereka mau makan dari mana Pak? Kalau emang selama ini mereka makannya dari situ, kalau Bapak tutup mereka kemana Pak? Jujur ya Pak ya, kalau melihat dari barang-barang produksi kita, pertama bahannya mahal, kedua ongkos produksinya mahal, sehingga menyebabkan apa Pak? Jualnya pun mahal. Apa semua sanggup Pak orang pakai barang baju? Pak, memang ini barang second, tapi kan banyak yang bagus juga. Bapak selain Bapak mau menutup, Bapak mikirkan dulu yang di bawah ini seperti apa. Jadi kedepannya Bapak kalau mau bikin regulasi baru, peraturan baru, Bapak mikir dulu kami rakyat yang di bawah ini Pak. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital, memberitakan.